Halo, kembali lagi dengan John Christopher di YouTube channel Belajar Sound. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendengarkan kompresor. Nah, jadi kompresor ini adalah alat yang digunakan untuk menahan dinamika atau juga bisa digunakan untuk mengubah karakter dari suatu track. Nah, yang bikin susah dari memakai kompresor adalah kadang kita susah dengerin apa sih yang kompresor lakuin terhadap track itu. Nah, di video kali ini kita akan coba mendengar efek dari kompresor. Nah, oke, di sini saya ada track drum. Jadi track drumnya itu simple aja. Begini kira-kira. Nah gitu, simple kira-kira. Dan hari ini saya akan pakai kompresor gratis dari TDR, yaitu TDR Kotelnikov. Nah, kenapa saya pakai kompresor ini? Karena ada fitur yang nggak ada di kompresor bawaan PreSonus Studio One. Nanti saya akan tunjukkan fitur apa itu. Nah, pertama, untuk mendengarkan efek kompresor, kita perlu atur dulu threshold-nya serendah mungkin, sampai bunyinya itu jadi kegencet. Jadi kita play aja. Nah, ini settingan threshold-nya sangat-sangat rendah. Nah, jadi ketika kita lihat di gain reduction-nya, ini sekitar 15 dB. Bahkan di beberapa titik ada yang lewat ya. Nah, nggak apa-apa, kita nggak akan pakai settingan akhirnya seperti ini, tapi ini kita gunakan untuk mendengar efek kompresor. Dua parameter yang membuat suatu kompresor bisa mengubah karakter dari track adalah attack dan release. Jadi dengan settingan begini, kita bisa mainin attack dan release-nya dan kita kedengaran apa yang terjadi. Contoh, attack-nya saya buat secepat mungkin. Nah, ketika saya buat attack-nya secepat itu, semua transient dari drama itu langsung dikompres. Langsung jadi bunyinya jadi tumpul kedengarannya. Tapi sebaliknya, kalau kita kendorin attack-nya. Nah, ini saya kendorin attack-nya sampai 150 milisecond, terdengarnya tidak seperti ada yang dikompres. Kita cepetin lagi. Nah, ini sekitar 21 milisecond, jadi kita bisa kedengaran transient dari drama itu lewat, tetapi sisanya dikompres. Makanya bunyi drama terdengar lebih punchy, lebih pendek. Nah, di sini ada yang namanya release untuk peak sama release RMS. Ini jarang ya ditemukan di banyak kompresor. Saya tidak tahu banyak yang punya dua release ini. Bedanya apa? Bedanya yang satu tuh ngurusin rilis untuk bagian peak-nya aja, sementara yang kedua untuk rilis RMS-nya. Jadi sinyal RMS tuh biasanya lebih kecil dibanding peak-nya. Ada hitungannya, tapi tidak perlu dipusingkan. Nah, jadi kita langsung akan coba, langsung kita atur dua-duanya aja barengan, biar kita bisa mendengar efeknya. Jadi yang pertama saya akan atur dua-duanya cepat. Nah, ketika diatur cepat, kompresornya akan lepas sebelum ada pukulan selanjutnya. Jadi dikompres, sebelum bunyi lainnya udah lepas dulu. Jadi kompresornya siap untuk menghadapi input yang baru. Nah, sementara kalau sebaliknya, saya kendorin secepat mungkin, selambat mungkin, ini yang terjadi. Nah, kelihatan ya teman-teman di gain reduction-nya, jadi ditahan mulu. Nah, rilis panjang ini untuk kebutuhannya untuk drum kurang cocok karena jadi bunyi drumnya tuh kecekek gitu, ditahan terus selama di bawah. Gain reduction-nya jadi banyak banget. Ya bisa aja itu bunyi yang diinginkan, tetapi untuk saat ini saya merasa itu membuat drumnya jadi ketahan. Transientnya lewat, tapi bunyinya ketahan gitu. Nah, jadi kita akan kendorin aja. Ya untuk drum
Biasanya kurang lebih 100 milisecond itu sudah cukup cepat dan tidak menahan. Nah, jadi bunyinya punchy seperti ini. Di sini ada fitur yang namanya delta. Nih, di sini delta. Delta ini dia fitur yang membuat kita bisa mendengar bagian yang dikompres saja. Nah, ini jarang fiturnya di kompresor bawaan Studio One nggak ada. Nah, ini menurut saya fiturnya cukup menarik karena saya jadi tahu apa sih yang saya kompres dari bagian drum ini. Kita dengerin ya, delta. Nah, ini banyak nih yang dikompres. Kalau threshold saya kendorin, teman-teman akan dengar. Nah, jadi kedengaran yang diambil atasnya doang. Jadi tiap kali naik. Nah, ini thresholdnya mau di mana nih? Kalau di sini berarti yang diambil segini doang. Makin ke bawah thresholdnya makin banyak yang diambil istilahnya. Saya atur thresholdnya jadi gain reductionnya tuh ngambil peak dari kick sama snare aja. Jadi hi-hat yang kecil-kecil nih, kalau dilihat dari waveformnya, yang kecil-kecil itu nggak perlu ke kompres gitu. Nah, udah begini, nah kita sekarang dengerin. Kita dengerin fullnya. Nah, sekarang kita coba bypass. Ada bypass ini. Pasang. Ketika teman-teman kompres, coba pasang dan bypass. Setelah dikompres bunyinya kok agak kecil ya. Ya itu karena ada gain reduction. Ada gain yang dikurangi, berapapun dB-nya, maka itu ada yang namanya make up atau enggak make up gain, output gain. Di situ kita gunakan untuk mengkompensasi. Gain reduction diturunin, ya kan? Outputnya kita balikin. Nah, jadi ketika ada sinyal masuk, misalnya dinamikanya lebarnya segini nih, masuk kompresor, dikompres, diturunin dinamikanya segini. Jadi kan ini terlihat lebih kecil ya. Make up gain fungsinya apa? Buat naikin semuanya. Tapi dinamikanya jadi tetap sempit ya. Bukan berarti make up gain ketika dinaikkan berarti fungsi kompresor tidak ada. Karena banyak yang bilang kalau pakai make up gain berarti sama aja dong, nggak perlu dikompres. Oh enggak, karena begini, dinamikanya masuknya lebarnya segini, setelah dikompres jadi kecil. Dinamikanya jadi sempit. Make up gain fungsinya naikin semua. Jadi atasnya sama, tapi bagian bawahnya tuh beda. Nah ini ya, perlu teman-teman pahami. Karena memang untuk mendengar efeknya tidak semudah itu. Ya. Jadi kompresor masuk, diturunin, mentoknya, peaknya, sama make up gain dinaikin semuanya. Itu yang membedakan kompresor dengan make up gain sama tidak dikompres. Nah sekarang kita dengerin make up gainnya kurang lebih butuh berapa biar kurang lebih bunyi dikompres sama tidak dikompresnya sama. Bypass. Pakai. Bypass. Pasang. Sekarang yang perlu teman-teman lakuin adalah dengerin bunyi snare-nya. Ya, fokusnya pada snare, saya akan lanjutkan bypass dan pasang kompresornya. Teman-teman fokus pada snare, apa sih yang kira-kira berubah dari bunyi snare-nya? Karena gampang ngedengerinnya. Coba ini sekarang aktif, sama bypass ya, aktif. Bypass.
aktif. Kalau teman-teman bisa dengar ya, bunyi snare ya ketika dipasang kompres, seakan-akan sustain ya, atau enggak reverbnya lebih kedengeran. Tak, ada bunyi ruangannya, ada bunyi pantulannya lebih kedengeran. Itu setelah dikompres. Sementara waktu di bypass bunyi drumnya kayak lebih dry, lebih kering. Nah teman-teman bisa dengar ulang-ulang. Kalau masih bingung bisa mundur, coba dengerin. Kira-kira begitu untuk mendengar kompresor. Jadi memang kompresor itu suatu alat atau tools yang cukup susah karena butuh benar-benar kita dengerin, butuh benar-benar pemahaman tentang cara pakainya, pemahaman kenapa kita pakai itu, dan juga benar-benar butuh telinga yang bisa mendengarkan efeknya. Nah, kalau kita udah tahu efek kompresor, cara dengerinnya, kenapa kita pakai begitu, kita akan tahu track mana yang perlu dikompres, track mana yang nggak perlu. Begitu saja kira-kira untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.